Udah mulai ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trina Ramadian dengan NIM 12210782, kelas 12 3A15. Di sini saya selaku moderator dari kelompok 3 ingin mempresentasikan mata kuliah karakter building dengan tema Sustainable Development Goals dengan judul Tanpa Kemiskinan. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan anggota kelompok 3 yang pertama ada Aulia Putri Anggraini dengan NIM 12210762. Kemudian ada Nung Hayati dengan NIM 12210847. Kemudian ada saya sendiri, Trina Ramadian dengan NIM 12210782. Kemudian ada Devita Wulandari dengan NIM 12210668. Dan yang terakhir ada Sylvia Setiawati dengan NIM 12210227. Sebelumnya, apa sih SDGs itu? SDGs merupakan penyempurnaan dari agenda pengembangan global sebelumnya. Karena komitmen pengembangan tidak hanya berfokus pada pembangunan manusia, namun juga pengembangan ekonomi ramah lingkungan serta pembangunan lingkungan hidup. SDGs menempatkan manusia sebagai pelaku sentral penikmat dan hasil pembangunan yang bertujuan untuk kesejahteraan manusia dan human well-being. Kemiskinan adalah keadaan di mana saat ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelengkapan alat pemenuh dasar ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan atau pekerjaan. Isu yang pertama, pengaruh pengangguran dan pembangunan Pembangunan ditunjukkan untuk pemakmuran masyarakat melalui pembangunan ekonomi untuk mengatasi berbagai masalah pembangunan dan sosial di masyarakat seperti pengangguran, tingkat pengangguran di Indonesia turun 38,4 juta per Februari 2022 dari 8,75 juta. Meski turun, angka tersebut masih lebih tinggi dibandingkan sebelum pandemi COVID-19 yang mencatat 6,93 juta pengangguran pada Februari 2020, persentase 4,96% menurut Badan Pusat Statistika. Upaya pemerintah. Strategi anti kemiskinan pemerintah dapat dibagi menjadi dua bagian utama. Strategi ini dituangkan dalam 3 program yang menyasar masyarakat. Yang pertama, strategi membantu masyarakat yang sangat miskin dengan memperkuat mereka dan mencegah kemiskinan baru. Yang kedua, program penyediaan kebutuhan pokok, pengembangan sistem jaminan sosial, pengembangan budaya perusahaan. Yang kedua ada upah minimum masyarakat di suatu provinsi terhadap kemiskinan. Upah minimum merupakan standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha ataupun pelakon industri buat membagikan upah kepada pekerja di dalam area usaha ataupun kerjanya. Jenis-jenis upah minimum ialah UMP, UMK, UMR, serta upah area. Penetapan upah minimum ialah langkah yang dicoba oleh pemerintah guna menaikkan pemasukan buruh secara realistis
bisa menaikkan pemasukan buruh. Upah memegang peranan yang berarti serta ialah ciri khas suatu ikatan disebut ikatan kerja. Terlebih lagi, bisa dikatakan upah ialah tujuan utama dari seorang pekerja melaksanakan pekerjaan pada orang ataupun badan hukum lain. Sebab seperti itu, pemerintah ikut dan dalam menanggulangi permasalahan pengupahan ini lewat bermacam kebijakan yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Next. Upaya pemerintah dalam mengatasi upah minimum masyarakat terhadap pengaruh kemiskinan. Yang pertama, ada pelaksanaan upah minimum dengan sistem formula. Menteri Ketenagakerjaan Muhammad Hanif Dakhiri menerangkan pemerintah hendak mempraktikkan 3 kebijakan guna menaikkan kesejahteraan buruh serta sistem formula pengupahan merupakan salah satunya. Kebijakan upah minimum dengan sistem formula itu cuma salah satu saja dari kebijakan kenaikan kesejahteraan pekerja serta juga penduduk yang belum bekerja. Intinya, negeri muncul secara komprehensif, bukan hanya soal upah tetapi juga kebijakan lain, kata Hanif di kantor Kementerian Ketenagakerjaan Jakarta Jumat 16 Oktober 2015. Yang kedua ada kebijakan kedua merupakan pemerintah berupaya mengurangi beban pengeluaran hidup pekerja atau buruh lewat kebijakan-kebijakan sosial semacam pembelajaran jaminan sosial BPJS Kesehatan serta BPJS Ketenagakerjaan, perumahan buruh, transportasi buruh, serta transportasi massal, sampai kredit usaha rakyat atau KUR yang dapat dimanfaatkan oleh buruh serta korban pemutusan ikatan kerja. Yang ketiga ada pembinaan serta pengawasan. Disebutnya merupakan pembinaan serta pengawasan terhadap berlangsungnya diskusi sosial bipartit antara pengusaha serta buruh di industri. Diskusi sosial bipartit disebutnya ialah kunci utama kesejahteraan buruh terpaut dengan pelaksanaan struktur serta skala upah di mana upah diperhitungkan secara masa kerja, jabatan, atau kalangan pembelajaran kompetensi, serta prestasi ataupun produktivitas. Dalam konteks ini, pekerja bertanggung jawab tingkatan kapasitas individual ataupun kelembagaan serikat pekerja atau serikat buruh dalam negosiasi bipartit. Next. Tiga, pengaruh inflasi dan pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan. Negara-negara pertumbuhan kerap mengalami permasalahan ekonomi, semacam kemiskinan. Tingkatan inflasi yang besar terhadap perkembangan ekonomi yang sangat lelet. Inflasi merupakan suatu keadaan perekonomian di mana harga-harga pada biasanya bertambah secara terus-menerus dalam jangka waktu yang lama. Perkembangan ekonomi merupakan keadaan di mana pemasukan bertambah sebab kenaikan penciptaan benda serta jasa. Upaya pemerintah. Pemerintah mengambil keputusan buat menunjang aktivitas ekonomi lewat bermacam isu. Berkait dengan penentuan jumlah uang yang tersebar di luar, ialah kebijakan moneter. Kebijakan moneter merupakan proses pengelolaan uang tersebar suatu negeri. Buat menanggapi tujuan tertentu, semacam pengaturan inflasi, tingkatan peluang kerja, atau tingkatan kebahagiaan rakyat. Kebijakan Bank Indonesia, kebijakan moneter ekspansif. Kebijakan moneter yang mengatur dan pengaturan aliran uang dalam kegiatan ekonomi disebut sebagai kebijakan moneter ekspansif. Tujuan utama meningkatkan peredaran uang di masyarakat sehingga roda perekonomian tumbuh. Kebijakan
kebijakan moneter kontraktif. Kebijakan moneter adalah kebijakan moneter kontraktif di mana kebijakan diambil sebagai langkah mengurangi peredaran uang di masyarakat saat terjadi inflasi. Empat, pengaruh tingkat kemiskinan terhadap meningkatnya tindak kriminalitas. Kemiskinan dan kriminalitas merupakan salah satu permasalahan sosial yang selalu dihadapi di setiap negara, contohnya di Indonesia. Hasil survei yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistika pada tahun 2020, jumlah penduduk Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan mencapai 27,55 juta jiwa atau mengalami kenaikan sebesar 10,19%. Namun, pada tahun 2022, angka kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan menjadi 26,26 juta jiwa dan persentase penduduk miskin pada tahun 2002 sebesar 9,54%. Kondisi masyarakat yang hidup dalam lingkaran kemiskinan pada umumnya memiliki kekurangan gizi, pangan, tingkat kesehatan yang rendah, pendidikan yang rendah, dan banyak juga masyarakat yang buta huruf karena tidak sanggup untuk bersekolah. Nah, oleh karena itu, kemiskinan mempunyai dampak yang sangat besar terhadap peluang terjadinya tindak kriminalitas. Hal ini karena banyak kebutuhan manusia yang tidak terpenuhi, semakin mencari atau membenarkan cara tersebut untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Misalnya, untuk mencari uang atau untuk menghadapi keluarganya, seseorang berani untuk mencuri, merampok, merampas, atau mungkin membunuh orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Next. Upaya pemerintah dalam menekan tingkat kemiskinan terhadap tindakan kriminalitas, yaitu yang pertama, pembangunan sektor pertanian. Sektor pertanian ini memiliki peranan penting ya, di dalam pembangunan, karena sektor tersebut memberikan kontribusi yang sangat besar bagi pendapatan masyarakat di pedesaan, yang berarti akan mengurangi jumlah masyarakat miskin. Yang kedua, yaitu pembangunan sumber daya manusia. Pembangunan sumber daya manusia ini diperlukan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Maka dari itu, peningkatan lembaga pendidikan, kesehatan, dan gizi merupakan langkah yang baik untuk diterapkan oleh pemerintah. Yang terakhir yaitu pembangunan infrastruktur. Negara menyediakan fasilitas-fasilitas publik yang berhubungan dengan masalah optimalisasi distribusi pendapatan, seperti sekolah, rumah sakit, lapangan kerja, perumahan, jalan, rumah sakit, dan sebagainya. Yang kelima, pengaruh kemiskinan terhadap pendidikan. Kemiskinan dalam pengertian yang paling sederhana adalah kurangnya kepemilikan uang menurut Suryanto dalam BPS 2007. Dalam arti yang lebih luas dan lebih relevan untuk didiskusikan sehubungan dengan gangguan mental dan tingkah laku. Kemiskinan adalah keadaan kurangnya alat termasuk kurangnya sumber daya sosial atau pendidikan. Menurut Aristoteles, golongan sosial ekonomi ada 3, yaitu sosial ekonomi tinggi, sosial ekonomi menengah, dan sosial ekonomi rendah. Next. Faktor kemiskinan ada 4 faktor, yaitu 15% faktor pendidikan, 20% faktor makanan, kekurangan makanan karena tidak mempunyai uang untuk membeli makanan. Yang ketiga, 30% faktor pekerjaan, sulit mencari pekerjaan karena latar belakang pendidikannya rendah. Kemudian yang terakhir, 35% kesehatan, memiliki kesehatan yang kurang. Next. Upaya pemerintah mengembangkan sektor pendidikan merupakan aspek kunci yang harus dilakukan pemerintah untuk mengurangi kemiskinan. Pendidikan adalah salah satu cara untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dengan demikian, pendidikan dapat dimasukkan sebagai investasi pembangunan yang hasilnya dapat dinikmati di kemudian hari. Next. Jadi, kesimpulannya, SDGs dapat dimaknai dengan membiasakan 17 tujuan dalam SDGs.
sebagai tolak ukur yang berlaku tidak hanya di Indonesia, tetapi juga berlaku pada tatanan masyarakat dunia. Menurut Rahmatullah Edaryanto dan Afandi 2021. Dengan kata lain, pengarusutamaan SDGs harus menggeser paradigma pengembangan yang selama ini dilaksanakan. Adapun yang menjadi target pertama dalam SDGs ini adalah tanpa kemiskinan, di mana kemiskinan menjadi suatu persoalan mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah di negara manapun. Sebab kemiskinan mempunyai dimensi dan tantangan yang luas, baik di tingkat lokal, nasional, maupun global. Goal 1 tanpa kemiskinan adalah tujuan akhir dari semua goals di dalam SDGs. Namun juga menjadi prasyarat agar pembangunan berkelanjutan dapat dilaksanakan dengan baik. Kembali ke moderator. Kembali ke moderator. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.